Halo, selamat pagi. Salam sobat sehat, sukses, sejahtera. Pada pertemuan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang mengulang kembali tentang ANOVA satu arah yang pernah kita kirimkan videonya atau satu faktor, di mana pada saat itu perhitungannya menggunakan bantuan Excel, jadi secara manual sebenarnya diformulasikan, dibantu dengan Excel. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengajak kita semua, Ananda, generasi muda, calon pemilih bangsa, untuk menerapkan data analisis yang ada di menu Excel. Ya. Bagi yang belum ada ya data analisisnya, bisa digunakan, ulang-ulang saya jelaskan, ambil dari file, ya, kemudian ambil di option, kemudian pilih add-ins, kemudian pilih analysis tool pack. Di sini saya tebalkan, kita klik OK. Nah, maka dia akan muncul. Karena saya sudah ada, itu jadi tidak perlu lagi, jadi saya tidak perlu. Jadi ini sudah ada data analisisnya. Jadi kalau kita data analisis. Data analisis ini banyak sekali manfaatnya, bisa digunakan untuk menghitung ANOVA, ya, satu faktor, dua faktor dengan perulangan, dua faktor tanpa perulangan, korelasi, ya, covariance dan sebagainya, histogram, Fourier analisis dan sebagainya. Jadi kalau kita regresi, ya, macam-macam, kalau kita hobi, ya, menghitung-hitung di Excel ini saja sudah bisa jadi profesi, ya, jadi profesi. Apalagi kalau kita menggunakan program aplikasi yang lain, misalnya SPSS, Design Expert, SAS, Minitab dan sebagainya, itu akan menunjang hari depan Anda, profesi Anda. Baik, sekarang saya ingin kembali kepada fokus kita, bahwa pada saat itu saya sudah mengajak kita untuk mempelajari bagaimana pembuat ANOVA Analysis of Variance untuk program satu arah, untuk penelitian satu arah saya. Dalam hal ini penelitiannya satu arah, satu faktor, yaitu faktor ya konsentrasi prekursor, ya, yang ditambahkan, ya, pada percobaan fermentasi, di mana parameter yang dicek adalah ketebalan biosilosa. Jadi apakah ada pengaruh penambahan konsentrasi prekursor, ya, terhadap ketebalan biosilosa hasil fermentasi. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian, katakanlah misalnya selama 4 kali ulangan, kita mendapatkan data seperti ini, ya, data seperti ini. Jadi fokus kita itu pada row, pada baris, ya, pada baris satu ada 4 ulangan, baris kedua ada 4 ulangan, baris ketiga ada 4 ulangan, dan seterusnya. Nah, kita sudah menghitungnya, sehingga kita hitung, kita jumlahkan per baris, ini 31,3 dan seterusnya, dan kita juga sudah menghitung bagaimana row-nya, jumlahnya 6, row-nya 6, ya, row-nya di sini. Jadi row-nya sebelah sini, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, dari 0, ya. Kemudian row-nya itu, jadi kemudian mengenai kolomnya atau ulangannya itu menjadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Langkahnya kita sudah hitung faktor koreksi, kita hitung jumlah kuadrat tengah, jumlah kuadrat perlakuan, atau dalam ini baris, atau dalam ini konsentrasi prekursor, kemudian jumlah kuadrat galan atau kesalahan. Setelah kita hitung perhitungan-perhitungan di atas, kita juga langsung menghitung ke analisis seragamnya atau analisis ANOVA-nya. Jadi sumber keragamannya itu ada konsentrasi prekursor atau perlakuan, di sini konsentrasi prekursor, kemudian galan, yang kesalahan, kemudian total. Derajat bebasnya tentu saja kita hitung juga, ya, yang row 6 dikurangi 1 sama 5, kemudian totalnya itu 6 kali 4, row kali kolom, 24 dikurangi 1, 23, sehingga galan itu menjadi 23 dikurangi 5, jadi 18. Jumlah kuadratnya sudah kita hitung juga, ini angkanya kita masukkan. Kuadrat tengahnya sudah kita hitung. Kuadrat tengahnya itu adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Ya. Kemudian ini juga derajat bebas sehingga dapat kuadrat tengah. Hitung didapatkan dari kuadrat tengah daripada
konsentrasi prekursor dibagi kuadrat tengah daripada galan. Ya, ini hasilnya. Kemudian dibandingkan dengan F-table. F-table di mana dihitung tadi F inverse 5%, derajat bebas prekursor 5, derajat bebas galan 18. Dapat angka ini. Juga yang ini, tinggal ganti 1% saja. Nah, kita membuktikan bahwa ini ada beda nyata, ya, perlakuan prekursor itu ada beda nyata terhadap hasil ketebalan biosilosa tadi, artinya kan dalam penelitian ini kan 6,687 lebih besar daripada 2,77, juga terhadap 1% lebih besar daripada 4,248. Nah, kita coba terapkan data analisis, ya, analisis terapkan ini, kita ambil ANOVA satu faktor, oke. Sekarang kita pilih datanya, ini kita hapus saja supaya lebih pasti, lebih merasa yakin kalau saya ya. Hapus, kita blok data ini 8 dari 1 sampai ke 4 ini, 4 kolom sampai ke data terakhir yaitu data 8,9 ini. Itu total. Kemudian kita lihat, kita pilih apakah group by column atau row. Nah, kebetulan sini sudah row dia milih. Kita harus row. Karena ini row, baris P0 dan sebagainya. Kecuali kalau ini kita nilisnya istilahnya di atas. Di atas ini. Jadi P0-nya di sini, P1 di sini, dan setelah ulangan di bawah. Nah, itu berarti jadi by column kita. Jangan sampai salah pilih, ya. Oke. Sekarang posisinya di mana mau diplot itu? Kita coba dulu, ini kita ini kan, ya. Kemudian kita bisa plot di, katakanlah di sini. Oke. Ini hasilnya. Kita dekatkan supaya mudah ngeceknya, ya. Oh, terhapus jadinya. Oh, jadi kehilangan ini ya. Mau saya ulang lagi ya. Mohon maaf, saya ulang lagi. Ya, ini oke. Ya. Jadi ini saya pindahkan ke sini, ya. Ya. Kalau kita bandingkan situ, ini rata-ratanya, perhatikan, ini rata-ratanya. Sudah cukup. Data 1, 31,3, ini rata-rata 31,3, row 1, row 1. Row 2, rata-ratanya 32,7, sudah sama semua, ini sudah sama semua, ya. Kemudian, kalau full operate juga ini. Itu mengenai data. Sekarang kita lihat ANOVA-nya sekarang kita lihat. ANOVA-nya kita pindahkan ke bawah supaya ini. Ke sini kita pilih, ya. Ini saja, ya. Ya, ini ANOVA-nya. Kita lihat, ya, sumber keragaman, ya. Oke. Sumber keragaman 5,722. Jadi kita sama 5,72. Tapi ini kita biar desimalnya kita samakan dulu. Kita kecilkan saja desimalnya, jangan terlalu tinggi. Jadi kita kan desimalnya ya 3 desimal aja. Jadi kelihatan sini derajat bebas 5, 18, 23. Kita lihat. 5, 18, 23. Ya. 5, 18, 23. Kemudian sum up square. Jadi jumlah kuadrat 5,722, 1,928, dan totalnya 7,64 sebagai 5 ini. Kemudian medium square atau kuadrat tengah 1,144, 0,107 dan sebagainya. Kemudian F hitung 10,687 dan sebagainya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan F kritis, F kritis tadi alfa 5% tadi, 2,73 ini sama. Jadi kesimpulannya artinya ada beda nyata. Jadi sama antara
data analisis program aplikasi itu dengan hitung kita secara manual dengan metode Excel. Nah, asal kita tepat memilih data, memilihnya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau kita tidak tepat. Ya. Ini saya coba akan ke sini. Ya. Kita ulang lagi. Ini tadi saya coba. Kita ulang lagi. Oke. Bagaimana kalau kita tidak tepat memilih? Ya, misalnya gini. Kita ulang deh ya. Oke. Titik. Oh, maaf, bukan milih ini. Kita milih data analisis. Data analisis, data. Kita pilih ini. Oke. Oke, single vector. Nah, di sini ada data. Kita pilih datanya. Kita ambil datanya. Oke. Sama. Dari 8 sampai 4. Kemudian sampai ke terakhir, bawah ya. Nah, oke. Udah itu. Sekarang yang ini. Kita pilih group by. Kalau kita pilih ini, kita coba pilih. Berarti kolom. Kolom. Nah, sekarang kita lihat. Apakah hasilnya beda-beda. Padahal ini kan baris minta. Kita kolom misalnya kita tanpa berubah. Ini kan baris ini. Baris. Kita cek. Apakah hasilnya berbeda atau sama gitu menurut saya. Kalau sama tidak masalah. Gitu. Sekarang row-nya di mana? Tempat nutupnya di mana? Kita pindahkan ke sini. Karena ini sudah penuh. Ya, kita kasih. Untuk outputnya maksudnya. Outputnya kita pilih sini. Oke. Enter. Nah, kita perhatikan. Dia by column. Ini tadi pakai blow baris. Jadi kalau by column dia 6. Jadi dia bacanya sini. Ya. Bacanya ini. Kolom 1 2 3 4 5 6. Itu dia. Dan sebusnya. 6 semua kan? Ini. Summary-nya kan? 6. Kemudian sumnya 3,7. Padahal kita tidak melakukan jumlahan ini. Karena kita tidak berdasarkan kolom. Kita berdasarkan baris ini. Ya. Maksudnya baris ini kan konsentrasi precursor. Kita buat tampilkan sini. Pada misalnya 0,25 ppm. Berapa hasilnya dan sebagainya. Jadi jelas-jelas kalau kita memilih, salah pilih. Ya walaupun ini sudah menyatakan dari program aplikasi, ini salah pengertian jadinya, salah masuk. Itulah pentingnya kenapa kita harus tahu dulu secara manual. Ya. Jadi kalau kita lihat sini ya, subnya juga berbeda karena ini berdasarkan kolom, ini berdasarkan baris, ya. Kemudian yang lebih ini lagi beda lagi di sini, ya. Derajat bebasnya berbeda, perhatikan sini, bebasnya beda. Kemudian sumber of square-nya itu, sum of square-nya itu beda jumlahnya. Jumlah koordinat itu berbeda. Ya. Kalau tadi kita mendapatkan angka, saya dekatkan saja ya, supaya mudah. Oke, saya dekatkan. Nah, dekatkan sini, supaya mudah ngeceknya. Atau di samping. Saya waktu nutup tulisan soalnya. Saya tidak. Oke, nah ini. Kita lihat. Sum kita bandingkan dengan yang ini. Jumlah koordinat 5,722. Ini sama 5,722 kalau yang berakhir baris. Ini jumlahnya berapa? 1,25. Ya, jumlah koordinat. Sedangkan galantnya within group di sini dikatakan itu grup ya. Ini 6,3. Sini 1,19 saja. Beda. Jumlahnya sama jumlahnya pasti. Begitu juga dengan ini bebas dan sebagainya. Ini medium of square di koordinat tengah. Koordinat tengah kalau sini agak ini beda, ya beda. Jadi salah masuk, salah baca, salah pengertian programnya. Itulah. Jadi message yang akan saya sampaikan bahwa hati-hati dalam memilih program ya. Kalau dia minta misalnya berdasarkan row, dia tabelnya ya berarti row, bukan berdasarkan kolom. Kalau udah kolom ya kolom. Saja yang perlu saya sampaikan, tetap semangat ya.
ya. Semakin kita banyak dicoba dengan pandemi ini, saya harapkan semakin banyak mempelajari program-program aplikasi, program-program yang berbasis IT, ya, berbasis, karena itu akan meningkatkan nanti kepercayaan diri dalam bekerja nanti, ya. Selain ilmu kita, disiplin ilmu kita juga tentang ilmu-ilmu tentang yang sifatnya general ini, ya, general ini statistik, ya, itu general umum, eh, komputer, informasi teknologi itu sudah umum sebenarnya. Jadi wajib bagi semua orang mempelajarinya, pakai upting dan sebagainya. Ini sudah zamannya. Terima kasih, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton video ini dan mudah-mudahan ada manfaat. Salam sobat sehat, sukses, sejahtera.